Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Cara yang paling efektif untuk mengatasi stres dalam kehidupan ini. Saudaraku, stres adalah urusan dalam. Stres disebabkan oleh apa yang terjadi di antara telinga Anda, oleh bagaimana Anda memandang, memikirkan, dan menanggapi kejadian-kejadian. Masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Dan untuk edisi kali ini, saya sengaja memilih topik ini oleh karena topik ini bisa diterapkan dalam kehidupan siapa saja dan di mana saja. Setiap manusia yang ada di atas dunia ini pernah bertemu dengan apa yang namanya stres atau tekanan hidup. Yang diperlukan ialah keahlian dan kepandaian kita untuk memanage stres. Karena stres yang dimanage dengan baik justru bisa bermanfaat bagi kehidupan ini. Bagi saudara-saudara yang tidak punya ilmu atau keterampilan untuk memanage stres, maka stres itu bisa berkembang menjadi depresi yang akhirnya merugikan kehidupan Anda dan berakibat negatif bagi masa depan kehidupan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara pendengar untuk merenungkan beberapa strategi mengenai stres yang saya dapatkan dari sebuah buku yang menolong saya. Buku yang berjudul Rahasia Sederhana dalam Meraih Kebahagiaan. Di dalam buku ini dikatakan bahwa ada beberapa rahasia untuk kita bisa mengatasi stres yang sedang melanda hidup kita. Yang pertama ialah belajarlah untuk memegang kendali. Orang-orang yang sehat secara emosional cenderung memegang kendali atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Merasa memegang kendali membantu mengurangi perasaan stres. Mungkin Anda tak dapat mengendalikan kejadian-kejadian dalam kehidupan, tuntutan sesama, atau tekanan dalam pekerjaan. Tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menanggapi situasi yang sedang terjadi. Istilahnya Bapak John Maxwell ialah hidup ini adalah 10% kenyataan dan 90% reaksi terhadap kenyataan apa yang terjadi. Yang penting bukan what happened to you, tetapi what happened in you. Apa yang penting di dalam hidup ini ialah apa yang menjadi respon kita terhadap kenyataan yang sedang terjadi terhadap kita. Dan yang akan dipertanggungjawabkan di surga adalah apa yang terjadi di dalam kita sebagai sebuah respon terhadap apa yang terjadi terhadap kita. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang bisa memegang kendali. Yang kedua, kejarlah maksud Anda dengan penuh semangat. Sebuah artikel dalam majalah Sukses mengatakan, mereka yang mempunyai kesadaran akan maksud serta komitmen yang kuat, yang memandang perubahan sebagai tantangan ketimbang ancaman, tidak terpengaruh oleh stres dengan cara yang negatif. Misi pribadi menambah arah, makna, dan unsur yang memberdayakan di masa-masa penuh stres. Tanpa maksud yang jelas, kejadian-kejadian penuh stres membuat kita tidak seimbang. Dengan kata lain, temukanlah maksud kehidupan. Karena dengan menemukan maksud kehidupan, kita juga akan menemukan arah kehidupan. Dengan menemukan arah kehidupan, kita akan menemukan gairah dan motivasi kehidupan. Sehingga pada waktu kita menghadapi tantangan dan pergumulan, masih ada energi yang muncul dalam diri kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Rahasia yang ketiga untuk kita bisa memanage stres adalah kerjakanlah rencana Anda. Kerjakanlah satu persatu. Jangan menunda-nunda. Jangan menjadi orang yang suka menyelesaikan setengah-setengah. Selesaikanlah tugas-tugas yang belum diselesaikan. Pilihlah bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Dan tetapkanlah prioritas-prioritas Anda. Dan pastikanlah prioritas-prioritas Anda termasuk dalam jadwal mingguan Anda.
Jangan menjadi orang yang mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak terjadwal, oleh hal-hal yang tidak terprioritas. Jadilah orang-orang yang konsekuen dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Selesaikan. Kalau Anda memiliki sebuah kebiasaan untuk melakukan sesuatu setengah-setengah atau menunda-nunda pekerjaan, Anda adalah orang-orang yang menjadi kandidat orang yang akan stres di kemudian hari waktu melihat pekerjaan Anda belum selesai. Oleh karena itu, selesaikanlah sekarang. Hal yang lain yang perlu kita lihat ialah pandanglah segala masalah dengan perspektif yang benar. Michael Leboeuf percaya bahwa kebanyakan stres disebabkan oleh orang-orang yang terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah itu memang tidak menguntungkan, tetapi kebanyakan masalah bukanlah bencana. Gunakanlah talenta Anda, kemampuan Anda, ketekunan Anda, dan energi Anda untuk memetik manfaat yang sebesar-besarnya dari situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Karena di balik situasi yang sulit yang sedang kita miliki saat ini, ada berkat, ada makna, ada sebuah manfaat yang dapat kita petik dari dalamnya. Kita bisa belajar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, pandanglah masalah dengan perspektif yang benar. Pakailah kacamata yang benar, sehingga masalah bisa diubah menjadi sebuah berkah di dalam kehidupan ini. Jadilah seekor burung kukubara. Mungkin saudara belum pernah mendengar apa itu burung kukubara. Kalau saudara pergi ke Australia, saudara akan mendengar seekor burung yang suka menyanyi, yang disebut dengan burung kukubara. Mungkin saudara belum pernah mendengar, tapi kira-kira suaranya seperti ini. Itu kira-kira suara burung kukubara. Sebetulnya burung itu sedang menyanyi katanya. Dengan kata lain, jadilah orang yang bergembira dan suka tertawa. Kapan terakhir kali Anda tertawa terbahak-bahak? Ingatlah baik-baik, anak-anak prasekolah itu kira-kira bisa tertawa 450 kali setiap harinya. Sedangkan orang dewasa seperti saudara dan saya hanya bisa tertawa 15 kali sehari. Lalu siapakah yang menjalani kehidupan yang lebih rileks dan lebih sehat? Tentu saja mereka yang bisa tertawa di balik pergumulan dan tantangan yang sedang dihadapinya. Jadilah orang-orang yang suka tertawa. Kalau bisa malah tertawakanlah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Saudaraku, janganlah mencekik diri sendiri. Kekhawatiran berasal dari suku Anglo-Saxon yang berarti mencekik. Kata khawatir itu artinya mencekik. Jadi kalau saudara selalu khawatir, artinya saudara sedang mencekik diri sendiri. Kekhawatiran membatasi kemampuan Anda untuk berpikir serta bertindak secara efektif. Sepengetahuan saya, pengobatan terbaik bagi kekhawatiran adalah perbuatan. Ketika kita lakukan sesuatu tentang apa yang kita khawatirkan, efek-efek mencekik yang tidak perlu dari kekhawatiran itu mulai bekerja. Seorang penulis yang bernama Ralph Waldo Emerson mengatakan, lakukanlah hal yang paling Anda takuti, maka ketakutan itu pasti mati. Nah, mari kita akan melakukan ini. Belajar untuk menghindari atau melawan ketakutan dengan melakukan apa yang kita takuti. Kalau saudara takut ketinggian, coba-cobalah naik pohon kelapa. Kalau saudara takut cacing, coba-cobalah makan sup cacing. Maka hal-hal seperti itu akan menolong saudara mengatasi ketakutan dalam diri Anda. Nasihat yang lain yang ditulis oleh Glenn Van Erken adalah, untuk mengatasi stres, kita harus belajar untuk mendengarkan apa yang Anda ucapkan. Karena omongan kita sendiri dan persepsi kita tentang berbagai kejadian mengakibatkan stres yang tidak perlu. Kita menjadi apa yang kita pikirkan, dan kita menjadi korban atas pikiran kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang seharusnya hidup damai sejahtera, tetapi karena membiarkan pikiran berkembang kemana-mana tanpa terkontrol, akhirnya kita menderita, kita sedih, kita menjadi orang yang akhirnya tidak berbahagia dan mengalami depresi gara-gara mengembangkan pikiran yang salah. Saudaraku, sudahkah kita bergembira? Kegembiraan adalah pengalihan dari norma yang mengeluarkan kita dari kemampuan yang tercipta oleh penyebab-penyebab stres dalam kehidupan. Jadi kapankah terakhir kalinya Anda keluar dari kemapanan dan benar-benar bergembira?
Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bergembira. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Hal yang lain yang penting untuk kita bisa mengatasi stres ialah bangunlah sistem persahabatan. Fokuslah pada membangun hubungan-hubungan yang sehat dan berkualitas. Janganlah menghakimi, janganlah mudah mengkritik atau mendendam. Bersaing secara tidak perlu dan hal-hal yang bisa melukai persahabatan harus kita hindari. Dapatkanlah kasih dari sesama. Ucapkanlah sesuatu yang menyenangkan kepada semua orang yang Anda jumpai. Bantulah seorang yang memecahkan masalahnya. Ciptakanlah persahabatan dengan sebanyak-banyaknya, karena teman itu mengurangi duka cita dan menambah sukacita. Hal yang lain yang perlu kita lakukan ialah gantilah oli Anda. Menurut buku ini dikatakan kebanyakan orang lebih merawat mobil mereka ketimbang merawat diri sendiri. Untuk menjaga kelancaran fungsi tubuh Anda, belajarlah rileks, beristirahatlah yang cukup, berolahragalah, bangunlah cadangan energi lewat gizi yang baik, sadarilah batas-batas kemampuan Anda, hapuskanlah perfeksionisme dan harapan-harapan yang tidak realistis, dan salurkanlah emosi dengan berbicara atau curhat kepada sahabat. Dan nasihat yang terakhir dari Van Ekeren adalah, lihatlah aliran air di padang gurun. Pandanglah kehidupan dengan perspektif yang benar. Berkonsentrasilah pada yang positif. Pandanglah kegagalan serta kesalahan sebagai sebuah peluang. Kembangkanlah dan pupuklah semangat. Pandanglah sesuatu yang baik dalam setiap pengalaman yang Anda alami. Bertekunlah di masa-masa sulit, sebab di depan Anda akan ada hari-hari yang lebih baik. Setiap harinya adalah hari yang baru. Kehidupan akan selalu mempunyai pasang surutnya. Kalau Anda sedang menghadapi stres oleh karena persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, mungkin nasihat-nasihat yang baru kita dengar bisa menolong kita. Mari kita diam sejenak dan renungkanlah kehidupan Anda. Mungkin selama ini Anda terlalu mengkhawatirkan sesuatu. Mungkin selama ini Anda lupa bahwa di dalam diri Anda ada kekuatan yang Tuhan sudah taruh. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kita roh keberanian, kasih dan ketertiban, bukan roh ketakutan yang bisa menyumbangkan stres dan depresi dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, jalanilah setiap hari dengan cara strategi hidup yang benar, yang membuat kita menikmati kehidupan ini. Ingat baik-baik, kita hidup hanya sekali. Dan hidup yang sekali ini harus kita isi dengan kemenangan, sukacita, kegembiraan, sehingga kita bisa menari dan tertawa pada waktu kita masuk di dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.